Halo guys, kembali lagi di channel Brilliant Legacy. Di sini ada beberapa lagi yang menarik ya. Transaksi afiliasi PGO, lalu aksi korporasi WiFi ya. Lalu ada SMDR baru menyampaikan materi public expose ya. Dan di sini kita mau coba bacain Archie ya. Kita bacain laporan hasil public expose-nya. Kenapa menarik dibaca? Karena biasanya kan suka ada info-info yang mungkin kita yang nggak ikut RUPS atau tidak ikut pas penyampaian public expose-nya itu bisa mendapatkan informasi lebih gitu dari sini. Dan biasanya di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mewakilkan juga pertanyaan-pertanyaan di benak kita gitu ya, dan diwakili oleh orang lain pertanyaannya. Oke, di sini yang pertama ada ringkasan pertanyaan ya. Di sini ada pertanyaan dari Aro Investor. Ya, dalam kondisi ekonomi yang menantang, strategi apa yang perusahaan terapkan untuk tetap menarik minat investor dan menjaga kepercayaan pasar? Ya, di sini jawabannya ya, oke, kami percaya bahwa aspek fundamental perusahaan landasan utama bagi investor. Oke. Fundamental sangat baik, di mana kami pernah mencapai 2000 kilo oz dengan kapasitas pabrik saat itu adalah 3 mtpa. Wah, kurang familiar nih gua. Oke. Komitmen kami untuk melakukan remediasi atas pit arahan sudah selesai kami lakukan sesuai rencana. Hal ini dibuktikan dengan kembali berproduksinya pit Araren. Oke, alhamdulillah ya. Jadi kalau kalian belum tahu, pit Araren ini salah satu tambang emasnya Archie ya. Di 2000 berapa gitu pernah ada kecelakaan ya, bukan kecelakaan apa ya, apa tuh, bencana alam lah ya gitu, banjir apa longsor gitu. Nah terus di 2024 atau 2023, nah itu kejadian lagi gitu. Dan alhamdulillah di sini diinfokan di 2025 itu sudah beroperasi lagi nih. Nah alhamdulillah berarti kan sudah mulai bisa menghasilkan lagi gitu ya, kalau udah mulai beroperasi lagi gitu. Dan ya itu salah satu yang menarik sebenarnya informasinya, karena dari ya, kalau kalian beli saham kan kalian harus punya skenario ya. Nah salah satu skenario gua beli Archie adalah, pertama, harga emas itu akan di atas 2000 troy ounce dan sekarang udah tembus 3000 lebih. Dan yang kedua adalah berharap pit Ararennya kembali beroperasi, dan alhamdulillah di sini udah terjawab nih, pit Ararennya udah kembali beroperasi. Seperti itu di awal tahun 2025. Oke, berarti kita lihat. Oh ya, udah muncul juga ya untuk laporan Q1 2025-nya tuh. Dan kita lihat nanti di kuartal 2-nya seperti apa. Lanjut, selain itu kami juga sudah memaparkan hasil pengeboran eksplorasi kami dan pengembangan penambangan bawah tanah yang mengindikasikan adanya potensi peningkatan cadangan biji emas. Nah, ini menarik juga nih. Berarti akan ada tambang baru ya, akan ada tambang baru yang beroperasi untuk menjadi tambahan emas yang bisa didapatkan oleh PT Archie ini gitu. Ya memang kalau perusahaan tambang itu kalau udah untuk menghasilkan sumber-sumber baru itu butuh modal besar juga ya untuk eksplorasi dan eksploitasinya. Nah ini di sini sih masih harapan ya kelihatannya, karena baru mengindikasikan potensi. Jadi masih harapan. Nah harapan inilah yang kita harapkan benar terjadi gitu di kemudian hari. Jadi kalau beli saham, punya harapan yang akan
terjadi di kemudian seperti apa, dan kita akan mengira-ngira kalau misalkan dia punya tambahan tambang, nah kemungkinan ke depan cuannya akan jadi berapa. Nah itu jadi pertimbangan lah. Oke, next. Apabila kita sedikit melihat ke belakang, tahun 2000 mengalami penurunan karena kan biji emas yang diproses hanya sekitar 1 gram per ton. Karena itu kedepannya rata-rata biji emas diproses sekitar 2 gram per ton. Oke, kalau kedepannya, oke. Harapan kami produksi emas akan secara langsung menjadi 2 kali lipat dengan beroperasinya perintah. Oke, alhamdulillah ya. Yang secara historis memiliki kadar biji emas 3-4 gram per ton. Oke, sip, menarik. Jadi di tahun 2002 itu dia produksinya bisa dibilang kurang ya, kurang banyak gitu ya, karena di situ dipaparkan hanya 1 gram per ton, dan harapannya di kedepannya bisa memberikan 2 gram per ton ya gitu. Dan itu bukan mustahil karena di pit Araren itu secara historis pernah menghasilkan 3-4 gram per ton. Itu baru dari pit Araren ya. Belum lagi di sini ada potensi temuan baru lagi. Harapannya produksi emas persawahan akan semakin meningkat ke depannya gitu ya. Oke. Kalau sekarang aja cuma 1 gram per ton, berarti kan ada kemungkinan tuh kalau 2 gram per ton cuannya bisa naik 2 kali lipat gitu. Kalau 3 gram per ton ya 3 kali lipat, dan kalau bisa 4 gram per ton ya bisa 4 kali lipat gitu ya. Gambaran gampangnya kali ya. Oke, selain itu daripada yang kami paparkan di atas, mencari produksi penambangan efisiensi biaya juga peremajaan unit. Oke, jadi dia melakukan peremajaan unit alat-alat berat yang ya kedepannya mungkin untuk pemeliharaannya akan jadi lebih rendah ya biaya pemeliharaannya, karena mungkin masih baru, jadi nggak terlalu banyak yang harus diservis seperti alat berat yang udah lama mungkin ya, dan lebih aman ya secara safety-nya. Kalau lanjut, paparan di atas merupakan langkah-langkah strategi kami untuk meningkatkan aspek fundamental. Oke, bla 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 bla, secara konsisten. Oke, udah terjawab sih. Lanjut pertanyaan berikutnya. Wah, langsung 3 pertanyaan. Di sini ada, sudah dipaparkan bahwa akan ada peningkatan produksi sebesar 25%. Kemudian perlu juga menyebutkan bahwa di tahun 2005 kinerja perusahaan akan menjadi lebih baik seiring dengan kenaikan harga emas dunia. Mohon diberikan perkiraan berapa persen peningkatan. Oke. Di sisi pendapatan dan laba bersih dengan faktor penunjang sudah dijelaskan sebelumnya. Mungkin bisa juga di breakdown kontribusi, oke, dari masing-masing lini bisnis. Untuk oh iya, dia juga ada bisnis baru ya, geothermal. Nah ini ditanya juga nih kapan bisa beroperasi. Oke, menarik. Lalu mohon penjelasan nih terutama penggunaan laba. Apakah ada kan pembagian dividen? Oke, sip, menarik juga nih pertanyaannya. Jadi kita coba lihat dari yang pertama di sini. Di kuartal 1 2025 laba bersih perseroan 10,4 juta dolar. Lalu di kuartal 2 produksi mengalami peningkatan 50%. Oleh karena itu kami yakin di kuartal 1 laba bersih perseroan akan lebih tinggi daripada kuartal 2 akan lebih tinggi dari kuartal 1. Oke, nah beberapa analis mengatakan bahwa harga emas dapat mencapai 4.000. Oke, itu nggak tahu ya. Ya di sekarang kan di 3.300-an. 4.000 tuh cukup lumayan ya. Kalau naik sampai ke 4.000 tuh nggak tahu ya, mungkin efek perang atau gimana, kita nggak tahu. Itu kan baru analis ya gitu, tapi belum tentu bisa diterapkan benar gitu. Oke, lanjut. Tidak menutup kemungkinan laba bersih perseroan tahun ini bisa menjadi 10 kali lipat. Menarik nih.
dari tahun sebelumnya. Apabila melihat kembali sisi produksi dan hasil kuartal 1, bukan hal tidak mungkin bagi perusahaan untuk mendapatkan laba bersih sekitar 5 kali dari tahun sebelumnya. Oke, berarti manajemen cukup optimis laba bersih 2025 bisa naik 5 kali sampai 10 kali lipat dari tahun sebelumnya. Menarik. Oke, jika di breakdown, lini bisnisnya itu yang paling besar menghasilkan masih di sektor bisnis pertambangan ya. Jadi Kak Arci ini punya beberapa sektor lini bisnis gitu ya, termasuk yang tadi ya, yang baru itu energi terbarukan dengan panas bumi geothermal. Lanjut kedua, lini bisnis geothermal. Nah, kegiatan eksplorasi dapat dikatakan sukses apabila semua data dibutuhkan untuk mencapai target 40 MW kami terpenuhi, dan data tersebut adalah tingkat kepanasan yang dihasilkan. Ke depan menemukan tingkat kepanasan hingga akhir 2020 kami sudah mulai. Oke, jadi belum bisa beroperasi ya. Ya, jadi kemungkinan masih tahap apa nih namanya ini? Masih tahap eksplorasi mungkin ya. Sehingga akhir 2026 atau 2027 baru bisa ke tahap selanjutnya. Artinya kalau lo udah bisa ke tahap selanjutnya baru bisa menghasilkan gitu kali ya. Selanjutnya, seperti yang sudah kami paparkan pada rapat umum pemegang saham bahwa perseroan tidak membagikan dividen tahun buku 2024. Alhamdulillah. Oke, sip. Karena kalau bagiin dividen akan sulit ekspansinya, karena dia juga masih ada tadi ya yang eksplorasi atau eksploitasi tambang baru, dan itu butuh dana. Daripada dananya buat dibagiin, kan mending buat ke situ dulu gitu ya. Manajemen percaya laba digunakan dalam dalam melanjutkan kegiatan eksplorasi dengan adanya potensi temuan baru, dan akan memberikan dampak yang positif untuk produksi perseroan tahun-tahun berikutnya. Sip, mantap. Jadi dia nggak akan bagikan dividen, dan cuannya akan dipakai untuk eksplorasi tambang baru. Nah, berharap hasil eksplorasinya benar-benar menghasilkan tambang baru dan bisa menjadi potensi tambahan cuan di tahun-tahun berikutnya. Banyak juga ya. Apa ini terakhir nih? Dari siapa tadi? Awan Investor Daily. Dari penemuan cadangan emas pada kuartal 3 2024, apakah bisa dijelaskan perkiraan life of mine dari tambang ini? Bisa sampai berapa tahun ke depan? Lalu dana untuk pembiayaan investasi untuk kegiatan eksplorasi berasal dari mana? Tadi udah dijelasin ya, dari cuan 2024 tuh. Apakah Arci akan melakukan pembiayaan dari bank? Ya, itu udah kejawab kok tadi. Yang ketiga, untuk bisnis geothermal, apa alasan Arci ekspansi ke bisnis green energy dan panas bumi? Apakah sudah ada off taker apa ya? Saat Arci memutuskan untuk ekspansi. Untuk life of mine belum bisa memberikan jawaban yang pasti, karena karena eksplorasi atau cadangan emas yang kami temukan ini masih berlanjut. Iyalah, berarti belum bisa dijawab, karena itu masih tahap eksplorasi, jadi belum ketahuan ada potensinya gimana. Oke, ini ternyata dari data yang dimiliki saat ini memang bisa produksi sampai 10 tahun ke depan ya. Kalau beneran ada, itu bisa tambang itu bisa digali terus sampai 10 tahun ke depan gitu. Bisa menghasilkan terus gitu ya. Apabila kami sudah mendapatkan laporan, nanti akan diinfokan lagi untuk terkait life of mine yang sebenarnya gitu. Itu kan baru perkiraannya. Indikasi penemuan baru hasil penambang foto ini sehingga potensi cadangan ini akan menambah umur panjang. Jadi ya itu, kalau tambangnya bener ada, ya itu kan otomatis menambah life of mine-nya si Arci gitu ya. Nah selanjutnya tadi udah dibahas ya, akan digunakan dari arus kas operasional tahun 2024 gitu.
Jadi itu dari internal bekas perusahaan. Jadi nggak pinjam bank atau menerbitkan saham baru ya, nggak ada isu. Jadi dia pakai cuannya untuk kegiatan eksplorasi. Yang terakhir untuk bisnis geothermal memang sedikit berbeda dengan tambang, tapi ini menarik. Tapi yang menarik adalah bisnis geothermal ini yang menginisiasi adalah PT Omrat Geothermal Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, Omrat adalah salah satu perusahaan panas bumi yang terbesar di dunia dan sudah banyak bekerja sama dengan beberapa perusahaan geothermal di Indonesia. Oke, PT Ormat Indonesia mengajak Arci untuk berpartisipasi di proyek Tokatindung. Oke, berarti kayaknya si Arci itu punya tambang juga di Tokatindung. Nah, kebetulan si Omrat ini juga sedang mencari partner untuk mengeksplorasi panas bumi di Tokatindung. Mungkin seperti itu ya. Akhirnya dia ngajak Arci, kebetulan Arci ada di situ. Ya kayaknya seperti itu ya. Kami percaya dengan track record dan keahlian PT Omrat Geothermal Indonesia. Hal ini seiring dengan PT Omrat Geothermal Indonesia juga melihat Arci memiliki manajemen yang baik sehingga kami sepakat membentuk perusahaan joint venture. Untuk off-taker, PT Omrat Geothermal Indonesia sudah menyampaikan hal ini ke pemerintah yang akan dibicarakan lebih lanjut karena kami baru mendapatkan izin panas bumi tanggal 13 Juni 2025 lalu. Jika Bapak Ibu hadir dalam acara yang dihadiri oleh Bapak Menteri SDM Bapak Bahlil Lahadalia mengenai green energy, proyek Tokatindung adalah salah satu proyek yang strategis yang diresmikan sehingga kami percaya bahwa proyek ini akan mendapatkan dukungan dari pemerintah. Oke, menarik juga. Jadi proyek ini bisa jadi salah satu proyek strategis nasional ya. Jadi dan di situ terlibat PT Arci, ya berarti akan lebih menarik lagi nih. Tapi nggak tahu potensi cuan yang diberikan apakah ya kalau dari di sini kan kontribusinya itu 90% dari bisnis pertambangan gitu. Dan dia juga punya bisnis apa ya namanya? Bisnis hilirnya itu dia juga menjual emas gitu ya. Emas batangan gitu ya, dan bekerja sama dengan Disney dan Marvel juga kalau nggak salah. Jadi bentuknya tuh bungkusnya unik-unik gitu ya, ada karakternya kayak gitu. Jadi dia bisnisnya dari hulu ke hilir gitu. Tapi dari ke hilirnya baru untuk seperti harta ya, HRTA kan dia bisnisnya hilir tuh, penjualan emas. Nah dia si Arci juga gitu, nggak cuma tambang tapi dia juga menjual kayak Antam juga kan gitu ya. Selain tambang dia juga jual emas batangannya gitu. Oke, itu aja 18 menit sudah berlalu. Ya intinya banyak hal menarik dari sini. Jadi ya oke. Kayaknya gua akan masih hold aja dulu gitu ya. Nah, kedepannya masih punya potensi untuk berkembang. Oke, sekali lagi disclaimer, bukan anjuran untuk beli atau menjual saham Arci. Ya, keputusan dibalikin ke kalian ya. Apalagi kalau yang udah beli di harga 200-an udah cuan 100%, udah hampir 200% mungkin. Jadi ya terserah kalian, keputusan di tangan kalian. Dari gua cukup, terima kasih, semoga bermanfaat.